Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas bakteriologi tumbuhan proteksi B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bakteri yang menguntungkan bagi tumbuhan. Putri Sasmita Agustin, nomor BP 191025-2008. Yang pertama adalah peranan bakteri Bradysorium japonicum terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kedelai merupakan sumber dari bahan baku protein nabati, utamanya adalah kecap. Bradyrhizodium merupakan strain atau teman dari Rhizodium yang bersimbiosis dengan akar kedelai yang berperan dalam aktivitas penambatan nitrogen. Adapun interaksi nitrogen dengan bakteri, nitrogen merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman termasuk kedelai dalam jumlah banyak, dan tanaman sering mengalami kekurangan nitrogen. Kekurangan nitrogen akan menghambat proses fotosintesis pada tanaman itu sendiri. Jika sering melakukan pemupukan, nitrogen dapat mengganggu simbiosis mutualisme antara bakteri dengan kacang kedelai. Peningkatan dosis nitrogen akan meningkatkan hasil panen, namun jika nitrogen itu diproduksi secara berlebih, maka akan dapat menurunkan hasil biji. Kedelai merupakan tanaman legume yang dapat menghambat nitrogen secara mandiri karena bakteri Rhizodium belum aktif. Bradyrhizodium japonicum adalah strain Rhizodium yang dapat bersimbiosis di akar kedelai dengan baik. Kedelai dapat menambat nitrogen melalui simbiosis mutualisme dengan Bradyrhizodium, sehingga ketika pupuk nitrogen dalam tanah sudah menguap, maka bakteri Bradyrhizodium sebagai strain Rhizodium dapat menyediakan nitrogen. Pemberian nitrogen pada tahap awal dapat mempercepat proses pertumbuhan pada minggu pertama. Kedelai dapat menambat nitrogen dengan bantuan Rhizobium. Penggunaan inokulum Bradyrhizodium dapat mempercepat proses penambatan nitrogen terutama pada lahan yang belum pernah ditanami sama sekali. Ini adalah bentuk dari bakteri Bradyrhizodium, di mana inokulasi dikembangkan dalam bentuk dalam kicauan, dan ini adalah dalam bentuk mikroskopnya. Adapun tahapan infeksi dari Bradysorium yaitu memiliki kemampuan untuk menginfeksi akar tanaman kedelai dengan membentuk suatu organ yang disebut nodul. Selanjutnya, bakteri ini menginfeksi tanaman lewat rambut akar. Netrasi ke dalam jaringan simbiosis mutualisme terjadi di mana tanaman akan membuat asupan nitrogen yang membaju ditambat oleh Bradyrhizodium. Sementara itu, tanaman yang disediakan oleh lingkungan yang layak akan karbon akan menjadi kelangsungan hidup bagi bakteri tersebut. Untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai dan pengurangan pupuk sintesis, maka dilakukanlah inokulasi dengan Bradyrhizodium. Pengaruh pertumbuhan tanaman dengan bakteri. Pemberian Bradyrhizodium akan meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah daun pada umur 35 hari setelah tanam. Hal ini terjadi pada masa vegetatif. Sedangkan untuk pada masa hasil akan berpengaruh terhadap hasil panen kedelai yang terdiri dari jumlah polong per tanam, jumlah polong per isi, bobot biji, dan biji hektar. Jika bakteri bekerja sama dengan bintil akar akan mempengaruhi tanaman dalam bentuk polong, sehingga tanaman yang diberi Bradyrhizodium akan mempunyai jumlah polong yang lebih banyak dibanding dengan tanaman yang tidak diberi Bradyrhizodium. Perkenalkan, nama saya Tria Anggraini Putri, nomor BP 1910252028. Kali ini saya akan membacakan tentang pembintilan dan penambatan nitrogen pada tanaman kacang tanah. Rhizobium adalah salah satu bakteri yang sangat bermanfaat bagi pertanian. Beberapa rhizobium bersifat spesifik, yaitu hanya membentuk bintil pada kacang-kacangan tertentu. Kacang tanah termasuk dalam kelompok tanaman Coupea cross inoculation, yaitu kelompok yang anggotanya terdiri dari beberapa spesies tanaman leguminosa, di mana strain Rhizobium yang menjadi pasangan simbiosis dari salah satu tanaman dapat menginfeksi tanaman lainnya. Selanjutnya, infeksi. Ada dua cara infeksi Rhizobium untuk membentuk bintil pada akar kacang-kacangan, yaitu melalui rambut akar dan melalui celah. Proses infeksi Rhizobium pada tanaman leguminosa umumnya terjadi dalam 4 tahap prainfeksi, yaitu kolonisasi rhizobia di daerah rhizosfer, penempelan di permukaan akar, penyabangan rambut akar, dan pembengkokan rambut akar. Pada tanaman kacang tanah, infeksinya berbeda karena rambut-rambut akar yang normal tidak dijumpai. Bakteri Rhizobium masuk ke dalam akar melalui pangkal akar
lateral, karena pada tempat munculnya akar lateral tersebut terjadi patahan di epidermis dan korteks, sehingga membentuk celah yang dapat dimasuki oleh bakteri Rhizobium. Selama proses ini berlangsung, tidak terjadi benang infeksi yang dibentuk oleh rambut akar, sehingga rambut akar dianggap tidak berperan dalam proses infeksi pada kacang tanah. Selanjutnya, tahapan infeksi Rhizobium dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembintilan dan penambatan nitrogen. Pertama, faktor fisik. Kedua, kekeringan. Ketiga, temperatur. Keempat, cahaya. Kelima, faktor kimia. Keenam, pH tanah. Ketujuh, nitrogen. Kedelapan, fosfor. Kesembilan, faktor biologi. Selanjutnya, inokulasi Rhizobium. Pada kondisi yang demikian, inokulasi benih atau tanah dengan kultur Rhizobium yang efektif sangat diperlukan. Strategi utama untuk meningkatkan penambatan nitrogen simbiosis adalah dengan inokulasi Rhizobium. Inokulasi diperlukan bila Rhizobium yang ada dalam tanah tidak kompatibel atau sesuai dengan jenis kacang-kacangan yang akan ditanam. Keuntungan inokulasi antara lain: yang pertama, menyediakan nitrogen. Kedua, meningkatkan hasil tanaman terutama pada tanah yang kadar nitrogennya rendah. Yang ketiga, memperbaiki kualitas protein. Yang terakhir, metode inokulasi. Yang pertama, inokulasi pada benih, dan yang kedua, inokulasi pada tanah. Inokulasi yang terbaik pada kacang tanah adalah dengan mengaplikasikannya langsung ke tanah. Inokulan dicampur dengan air, kemudian disiramkan ke dalam larikan sebelum tanam. Bila dalam tanah terdapat populasi Rhizobium yang tinggi dan benih diinokulasi dengan strain terseleksi, inokulasi sukses dengan menghasilkan peningkatan bintil akar pada pangkal akar utama, menurut Hungaria dan Bohrer pada tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Fitriana, BP 191025-2002 dari kelas pengantar bakteriologi Prod B. Peran Bacillus thuringiensis sebagai pestisida biologis. Salah satu alternatif untuk mengganti pestisida kimia adalah dengan menggunakan biopestisida atau pestisida biologis. Pada mikroorganisme yang digunakan sebagai biopestisida akan menghasilkan bahan aktif yang bekerja secara spesifik, yakni bahan aktif tersebut hanya akan menyerang organisme sasaran dan tidak akan menyerang organisme lainnya. Bacillus thuringiensis merupakan salah satu mikroorganisme yang sering digunakan sebagai pestisida biologis, di mana Bacillus thuringiensis adalah bakteri yang berasal dari genus Bacillus yang berbentuk batang dan menghasilkan endospora saat sporulasi. Bacillus thuringiensis sudah dikenal luas sebagai bakteri patogen terhadap serangga. Bacillus thuringiensis dapat ditemukan pada air cucian beras dan digunakan untuk pengendalian hama karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya tidak menimbulkan resistensi, tidak membunuh organisme yang berguna, dan residunya tidak menimbulkan bahaya bagi manusia. Bacillus thuringiensis berbentuk sel batang dengan ukuran lebar 1,0 hingga 1,2 mikron dan panjang 3-5 mikron, membentuk delta endospora dan membentuk suatu rantai yang terdiri dari 5-6 sel dan berwarna merah ungu. Bacillus thuringiensis menghasilkan kristal protein yang disebut dengan toksin Bt yang beracun bagi ulat dan ngengat. Namun terdapat varietas lain yang beracun bagi larva lalat dan juga nyamuk. Bacillus thuringiensis adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang. Bakteri ini termasuk patogen fakultatif dan dapat hidup di daun tanaman konifer maupun pada tanah. Apabila kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, maka bakteri ini akan membentuk fase sporulasi. Saat sporulasi terjadi, tubuhnya akan terjadi dari protein krai yang termasuk ke dalam protein kristal kelas endotoksin delta. Apabila serangga memakan toksin tersebut, maka serangga tersebut dapat mati. Oleh karena itu, protein atau toksin krai dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Selanjutnya, bagaimana cara kerja Bacillus thuringiensis?
larutan BT dan spora disemprotkan ke tanaman, Bacillus thuringiensis akan menghasilkan kristal protein saat sporulasi. Kristal protein yang bersifat inseksidal ini sering disebut dengan delta endotoksin. Kristal protein yang ada pada Bacillus thuringiensis ini sebenarnya merupakan protoksin yang jika larut, kristal protein tidak dapat larut pada kondisi normal, sehingga aman bagi manusia atau hewan tingkat tinggi lainnya. Namun, dapat larut pada kondisi pH sekitar 9,5. Kondisi ini ditemukan dalam usus serangga. Dalam hal ini contohnya yaitu ulat. Hal inilah yang menyebabkan BT merupakan agen inseksida yang spesifik. Bacillus thuringiensis bekerja secara spesifik karena hanya akan berikatan dengan reseptor dari sel usus serangga yaitu ulat, berikatan dengan reseptor dinding sel usus dan akan membuat lubang dan menyebabkan tidak seimbangnya pH. Sehingga usus lumpuh dan serangga berhenti makan. pH usus dan darah menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan spora berkecambah dan bakteri merusak inang, sehingganya menyebabkan serangga tersebut mati. Perkenalkan, saya Anissa, BP 19102510. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Pseudomonas fluorescens dalam meningkatkan serapan P dan pertumbuhan tanaman jagung pada andisol. Andisol merupakan tanah yang terbentuk dari bahan vulkanik berasal dari wilayah dan aktivitas vulkanik. Adapun andisol juga banyak mengandung amorf yang sangat reaktif terhadap anion ekivalen seperti P, sehingga hanya sedikit unsur hara P yang dapat diserap oleh. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kandungan P dalam tanah. Salah satunya adalah mikoriza. Mikoriza merupakan simbiosis antara fungi tanah dengan akar tanaman yang memiliki banyak manfaat. Manfaat simbiosis antara fungi tanah dengan akar tanaman di bidang pertanian diantaranya dapat membantu meningkatkan status hara tanaman serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, penyakit, dan kondisi tidak menguntungkan. Adapun agen hayati yang dapat melarutkan P yaitu Pseudomonas fluorescens yang mampu menghasilkan asam organik yang dapat menyerap Al dan Fe. Beberapa asam organik yang dikeluarkan oleh bakteri ini adalah asam glikolat, laktat, sitrat, dan asam lain. Pemberian bakteri ini diketahui dapat menurunkan nilai pH tanah pada beberapa tanah masam seperti andisol. Karena pada dasarnya penurunan pH juga dapat disebabkan karena terbebasnya asam sulfat dengan nitrat pada oksidasi kemoautotrof sulfur dan kelangsungan simbiosis antara tanaman dan mikoriza akan berpengaruh terhadap proses metabolisme tanaman yang dapat mempengaruhi pembentukan akar baru. Banyaknya akar yang baru dengan permeabilitas membran yang tinggi akan menguntungkan bagi proses kolonisasi akar oleh mikoriza. Mikoriza juga mempunyai kandungan auksin yang tinggi yang memungkinkan dapat meningkatkan pertumbuhan.